Pemirsa, di segmen ini telah bergabung sama kami ada juru bicara KPK Mas Febri Diansyah. Mas Febri, selamat malam. Selamat malam. Ya, sebelum saya ke Mas Febri, saya akan tanyakan kembali kepada Mas Budiman Sujatmiko. Mas Budi, kalau kita sebutkan tadi ada beberapa nama-nama besar yang sudah disebutkan, paling tidak dipanggil begitu ya ke KPK. Kita tidak tahu ini betul-betul terlibat atau tidak. Tapi bagaimana kemudian nanti keberpihakan dari komisi Anda ataupun fraksi Anda dan juga mungkin Anda sebagai anggota DPR 2, kalau misalnya memang betul ada sejumlah nama-nama yang terlibat betul nanti di sana, apabila nanti disebutkan di dalam sidang pada saat tanggal 9 Maret. Oke, tentang itu Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto sudah mengatakan mendukung penegakan hukum dan itu juga menjadi sikap saya. Mengenai beberapa nama tadi, saya kebetulan pernah bertanya juga pada Pak Ganjar begitu ya. Halo? Ya. Saya pernah bertanya juga pada Pak Ganjar dan Pak Ganjar mengatakan bahwa dia sendiri tidak terlibat dan tidak mengambil, tapi kalau saya mencurigai bisa jadi ada orang memakai namanya. Ini bisa terjadi. Dan begitu mengetahui hal itu, saya juga terpikir, siapa tahu juga ada orang menggunakan mencatat nama gitu, saya. Mas Budi. Saya sempat menanyakan juga pada staf saya atau mantan staf saya pada periode lalu, apakah dia mengambil nggak? Karena Pak Ganjar sendiri merasa bahwa dia mengambil. Dan saya bercuriga bahwa jangan-jangan ada orang sekeliling dia menggunakan nama dia kan, mengambil atas nama itu, seolah itu diperuntukkan untuk Pak Ganjar. Nah, karena itu saya berpikir memang ini harus diperiksa sungguh-sungguh begitu. Dan nggak ada masalah, partai atau fraksi sudah mengatakan bahwa itu mendukung, Pak Sekjen partai terutama sudah mengatakan itu dukung di penegakan hukumnya. Saya kira nggak ada masalah. Bahkan misalnya seperti saya, tentu dengan penjelasan yang saya punya, fakta-fakta yang saya yang terbatas ini, kalau memang dirasa perlu diminta keterangan, saya akan mendukung upaya itu. Saya kira itu. Baik, meskipun ada nama-nama besar begitu seperti Mas Ganjar Pranowo, lalu ada Oli Dondo Kambe, Yasona Lawli, ini semua PDIP semua, bisa kita pastikan bahwa nanti anggota DPR PDIP semua ada banyak nama yang lain. Tentu saja ya seperti saya katakan tadi, nggak ada masalah tentang itu semua. Tidak akan dilindungi ya dari fraksi sendiri, Mas Budi? Bagaimana? Fraksi tidak akan melindungi orang-orang yang terlibat dalam IKTP? Perjuangan yang memang kemudian terbukti ada tindakan dari partai biasanya, selalu selama ini beberapa pihak yang terbukti terlibat perkara korupsi maupun narkoba atau hal yang lain, selama ini ada tindakan dari partai begitu. Baik, Mas Budiman, terima kasih telah bergabung sama kami di Prime Time. Selamat malam. Terima kasih. Ya, saya ke Mas Febri. Mas Febri, mengenai nama-nama besar yang kemudian disebutkan ini, apakah sudah bisa disampaikan kira-kira peran mereka itu, paling tidak kalau memang tidak mau menyebutkan nama-namanya, kita masih menunggu nanti tanggal 9 Maret, Mas Febri. Tapi paling tidak peran mereka seperti apa, seberapa besar, dan apakah memang betul-betul nama besar nanti akan disebutkan, itu betul-betul memang terlibat, bukan hanya yang asal menyebutkan saja. Ini kan bisa jadi misleading nanti kalau misalnya cuma. Jadi kita pilah dulu ada 3 klaster besar dalam kasus IKTP ini. Pertama, klaster politik, tentu saja ini terkait dengan beberapa orang yang menduduki jabatan sebagai anggota DPR RI. Masih menjabat sampai sekarang? Ada yang menjabat, ada yang tidak. Yang kedua di klaster birokrasi. Di klaster birokrasi ini misalnya Kementerian Dalam Negeri, karena memang di kementerian inilah proyek IKTP ini dilakukan pengadaan pada saat itu, dan kita sudah menetapkan 2 orang tersangka di klaster yang kedua ini, Irman dan Sugiarto, yang akan disidang pertama kali rencananya 9 Maret 2017 ini. Dan yang ketiga di klaster swasta, karena proyek ini tentu ditangani dan dikerjakan oleh pihak swasta. Di 3 klaster inilah kemudian proyek IKTP ini terjadi. Itu satu hal. Yang kedua, kami melakukan penyelidikan dan kemudian penyidikan itu tidak hanya pada proses pengadaan, tetapi sejak proses awal ketika pembahasan anggaran dilakukan, tentu saja pada saat pembahasan anggaran ada kerjasama dan komunikasi antara pemerintah dan juga DPR, karena memang ada kewenangannya di sana. Jadi kami mulai melakukan penyidikan sejak proses pembahasan anggaran sebelum pengadaan itu dalam rentang kurang lebih sekitar 2011 atau tahun 2012. Nah, kami menemukan beberapa hal secara umum yang bisa kita sampaikan saat ini. Misalnya sejak awal ada indikasi ijon terhadap proyek ini dan ada indikasi aliran dana tentu pada sejumlah pihak mulai sejak proses pembahasan anggaran dilakukan.
Kemudian pada proses pengadaan kita menemukan sejumlah perbuatan-perbuatan yang memang bertentangan dengan aturan yang ada dalam proses pengadaan. Mulai dari misalnya pengkondisian pemenangan pihak-pihak tertentu, indikasi penyimpangan di proses pengadaan terkait dengan HPS misalnya, dan beberapa hal yang lain, dan indikasi kerugian keuangan negara dari dua proses ini adalah sekitar 2,3 triliun. Jadi negara diindikasikan rugi 2,3 triliun dari nilai proyek sekitar 5,9 triliun. 5,9 triliun ini kan belum semuanya karena harus ada yang dipotong pajak dan segala macam. Jadi kurang lebih hampir setengah negara sebenarnya dirugikan dalam proyek IKTP ini. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena proyek IKTP ini sebenarnya diniatkan sejak awal untuk kepentingan yang lebih besar. Bukan sekedar selembar KTP yang kita miliki, tapi bagaimana Indonesia punya satu data, satu informasi kependudukan yang akan sangat berguna bahkan untuk kepentingan pencegahan korupsi itu sendiri, selain kepentingan pencatatan kependudukan, selain untuk kepentingan-kepentingan lain yang sangat kompleks dan berhubungan dengan banyak Mas Febri, berarti bisa kita pastikan mengingat jumlahnya begitu besar, ada indikasi persoalan sejak awal begitu ya, ini bisa kita pastikan baik pemerintah, DPR, maupun konsorsium semua bermain di sini. Peran dari pihak-pihak itulah yang nanti secara lebih komprehensif akan kita ungkap mulai dari proses dakwaan. Kenapa kami tidak mau sebut nama sejak awal? Karena tentu saja ini bukan hanya soal nama, tetapi orang-orang tertentu bagaimana peran dan posisinya, itu satu hal. Dan juga orang-orang tertentu tersebut apakah menerima atau tidak indikasi aliran dana dalam proyek IKTP ini. Dan kemudian orang-orang tertentu itu apakah perannya di posisi penganggaran atau posisinya di pengadaan, itu akan terlihat lebih utuh ketika dakwaan dibacakan. Dan kenapa kami mengungkapkan itu? Karena itu adalah kewajiban dari KPK, meskipun baru 2 tersangka yang kita proses saat ini, tapi ini tahap awal. Kita terus mencermati informasi-informasi yang ada di persidangan, dan ketika kami ungkap dari A sampai Z minimal konstruksi umumnya, maka kita berharap masyarakat juga ikut mengawasi dan mengawal proses ini. Tapi publik bisa mengekspektasikan nanti pada tanggal 9 Maret semua nama tersebut yang dicurigai masuk dalam proyek IKTP ini pasti akan disebut. Tentu saja di dakwaan nanti kita bisa simak bersama-sama soal nama, peran, posisi, indikasi aliran dana, dan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Baik, saya ke Mas Tama. Mas Tama, ini ada nama-nama besar loh. Ada Agus Martowardoyo, ada nama yang sudah familiar sekali, Setia Novanto, ada Anas Urbaningrum, Gamawan Fauzi. Menurut Anda KPK mampu untuk menjaring orang-orang seperti ini kalau misalnya mereka memang terlibat? Kalau soal nama besar ya, kan sebetulnya KPK sudah selesai membuktikan hal tersebut. Ada beberapa perkara-perkara yang dulu di rezimnya Pak SBY juga sudah pernah diungkap oleh KPK. Katakanlah seperti yang ada di Malarangeng, yang kemudian dia bukan cuma menteri aktif pada waktu itu, tetapi juga orang yang berasal dari partai pemenang pemilu. Jadi kalau bicara soal kekuatan politik, ini memang sedang kuat-kuatnya. Tapi sama KPK itu nggak masalah dan itu bisa diproses. Menurut saya soal itu menjadi variabel lain ya dalam konteks pembuktian di persidangan. Mungkin yang ingin kita lihat nanti adalah soal beberapa hal kendala teknis yang akan dihadapi oleh KPK. Misalnya kita dengar ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perhitungan kerugian negara. Nah, di peraturan putusan MK yang baru, yang namanya kerugian negara itu harus dapatnya itu betul-betul nyata terjadi. Nah, sedangkan kan beberapa kali dalam persidangan kata dapat itu di tahun 2006 itu sebenarnya cukup potensi kerugian negara. Nah, ini menjadi tantangan. Nah, kemudian yang kedua, Mahkamah Agung itu mengeluarkan SEMA Mahkamah Agung itu yang menjelaskan bahwa yang bisa mendeklarasi kerugian negara itu hanya BPK. Nah, sedangkan 2,3 triliun itu dihitung oleh BPKP. Nah, menurut saya ini akan jadi hal yang menarik karena ada pertaruhan di sana. Kita nggak tahu. Celah juga. Nah, menurut saya itu akan menjadi celah ya yang sudah lama kita prediksi ada persoalan yang serius dalam konteks aturan tersebut. Apakah ini nanti akan menjadi kendala bagi KPK untuk mengusut, Mas Febri? Kami sudah mempelajari. Tentu saja ada putusan Mahkamah Konstitusi kalau soal kata dapat. Benar ketika putusan Mahkamah Konstitusi itu dibacakan dan kemudian berlaku,
itu akan lebih mempersulit penanganan kasus korupsi. Itu benar. Namun dalam konteks kasus IKTP ini kami sudah menghitung tentu saja. Jadi pemahaman kerugian keuangan negara di sini adalah kerugian negara akibat adanya perbuatan melawan hukum. Jadi memang perbuatan melawan hukumnya kita urai terlebih dahulu, dan kemudian dari perbuatan melawan hukum misalnya indikasi markup. Dari perbuatan melawan hukum indikasi markup itu tentu kita kemudian bisa hitung berapa selisih harga wajar dengan harga yang digunakan di sana. Nah, itu kita hitung dan angkanya jelas, jadi bukan bersifat potensial. Itu satu hal yang terkait dengan angka 2,3 triliun tersebut. Dan yang kedua, soal surat edaran Mahkamah Agung, memang ada risiko tadi yang disampaikan oleh Tama itu relevan sekali, dan kami berharap Mahkamah Agung punya sikap yang tegas soal ini agar tidak ada mispersepsi atau perbedaan penerapan di pengadilan tipikor di seluruh Indonesia, karena pengadilan tipikor sekarang tidak hanya ada di Jakarta tapi ada di seluruh Indonesia. Karena di SEMA tersebut disebutkan misalnya yang dapat menetapkan kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara di kasus IKTP kita bekerja sama dengan BPKP. Namun ada klausul lain, BPKP, auditor, atau instansi yang lain dapat melakukan pemeriksaan dan perhitungan. Nah, ini yang saya kira agak rentan nanti ada perbedaan pendapat antara beberapa pihak, termasuk juga penerapan hukum di pengadilan. Jadi perlu ditegaskan nanti oleh Mahkamah Agung bahwa bisa saja BPKP melakukan perhitungan, karena selama ini ketika KPK menangani kasus korupsi bukan hanya BPK yang kita koordinasikan atau minta tolong melakukan perhitungan kerugian negara, tapi ada juga BPKP. Terkadang untuk hal-hal yang sangat teknis kita melibatkan ahli dari ITB misalnya. Misalnya dulu ada kasus simulator atau kasus yang sifatnya sangat teknis sekali. Bahkan ahli lingkungan hidup kalau itu terkait dengan kehutanan misalnya atau dengan lingkungan. Tentu itu membutuhkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Tinggal kita nanti membuktikan di pengadilan, dan kita berharap aspek-aspek prosedural formil yang masih jadi perdebatan ini kemudian tidak mengganjal pencapaian kebenaran materialnya. Mas Febri, salah satu yang mungkin KPK juga waspada adalah mengenai kegaduhan politik yang mungkin saja muncul kalau nanti pada saat di persidangan disebutkan sejumlah nama tersebut. Paling tidak itu yang disampaikan oleh Ketua KPK Agus Raharjo begitu. Jangan sampai ada kegoncangan politik. Ini sebetulnya kegoncangan politik seperti apa sih sebetulnya yang disebutkan Pak Agus Raharjo ini mengenai nama-nama besar itu, Mas Febri? Ya, itu pernyataan yang memang disampaikan untuk mencegah lebih awal, untuk menegaskan pertama KPK bertindak berdasarkan hukum. Jadi yang kalaupun nanti kita mengungkap nama-nama tertentu yang mungkin akan sensitif bagi sejumlah pihak, itu semata karena kita menjalankan proses hukum. Karena memang ada bukti-bukti yang kita miliki, dan kita tidak hanya mencantumkan nama seseorang saja di sana. Misalnya dulu contoh yang paling sederhana, ketika Nazarudin bicara, Nazarudin menyebut banyak sekali nama dan bahkan jumlah uang. Apakah penyidik kemudian mengamini semua hal tersebut dan kemudian menuliskannya? Tentu tidak. Kita harus klarifikasi ke pihak lain, kita harus cari bukti lain, dan kita lihat kesesuaian satu dengan yang lain, sehingga memang ada informasi-informasi yang kemudian kita yakin kebenarannya dan kita tuangkan, dan nanti akan kita buktikan di persidangan. Mas Tama sendiri harapan nanti pada saat persidangan seperti apa? Iya, tentu saja. Nama-nama besar itu tadi disebutkan semua ya? Disebut ya, kalau bicara film-film box office, pimpinan KPK udah bilang ada teaser, ada nama-nama besar segala macam, ya kita harapkan itu kalaupun disebut dan bisa dibuktikan terbukti dalam kasus korupsi, ya tidak keraguan bagi KPK untuk memproses. Ini soalnya kan teasernya udah gede banget nih. Jadi kan besar. Mungkin nggak salah dong kalau publik menunggu-nunggu ini nama siapa yang bakal muncul nih. Dan lebih dari itu sebetulnya bukan hanya soal penindakan, kita juga mengharap ada treatment yang serius terkait dengan pencegahan. Karena bicara soal IKTP, korbannya itu besar dan se-Indonesia. Kalau sampai ada hari ini orang-orang yang tidak punya belangko IKTP itu kan bukan cuma soal identitas dia yang bermasalah. Itu sampai sekarang loh, Mas. Iya, tetapi juga akses publik ke hak dia, pemenuhan hak dia untuk akses publik itu kan juga jadi terhambat. Sekarang sudah mulai ini IKTP itu kan sulit buat dia. Menurut saya
KPK juga dalam konteks pencegahan tidak hanya soal punya tanggung jawab untuk membenahi hal-hal tersebut ya. Tentu tidak koordinasi dengan pihak-pihak kementerian dan penyelenggara negara lainnya. Oke. Saya terakhir ke Mas Febri. Mas Febri, ada 14 nama yang katanya anggota DPR mengembalikan uang begitu ya kepada KPK berkaitan kasus korupsi ini. Apakah berarti mereka nanti akan menjadi tersangka, Mas Febri? Pertama kita sampaikan dulu informasi lengkapnya. Jadi ada 14 orang yang mengembalikan sejumlah uang pada KPK dalam proses penyidikan. Memang benar ada di antara 14 orang tersebut yang merupakan anggota DPR. Oh, tidak semua. Jadi bukan 14 orang anggota DPR gitu ya. Jadi ada memang. Dan mereka bukan hanya mengembalikan uang tapi juga memberikan informasi kepada penyidik KPK. Sangat kooperatif, dan ketika informasi itu diberikan kami jadi mengetahui beberapa informasi yang lain dan kemudian kita bisa melakukan pengembangan penanganan perkara ini. Itu kurang lebih posisi dari 14 nama tersebut. Tapi di sisi lain kami menyadari ada yang disebut ketentuan pasal 4 Undang-Undang 31 tahun 99 bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus dapat dipidananya seseorang. Tentu itu kita patuhi. Namun di sisi lain kita perlu menghargai orang yang punya itikat baik dan sikap kooperatif tersebut. Kita akan kejar pihak-pihak lain berdasarkan informasi dan bukti yang ada. Tentu kita bergerak dan bertindak dalam proses hukum. 2 orang sudah kita proses dan kita akan mendalami terus peran pihak-pihak yang lain. Baik, Mas Febri, terima kasih telah bersama kami bersama. Sama-sama. Terima kasih telah bersama kami. Selamat malam. Dan pemirsa, saat lagi Anda dapat menyimak Connect 360. Demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Egan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.